Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ana Farida selaku Kepala Sekolah SD Negeri BJ 02. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri BJ 02. Yang pertama, marilah kita ucapkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di acara Diseminasi Budaya Positif CGP Angkatan 10 oleh Ibu Emil. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut susunan acara yang dapat saya sampaikan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, acara ketiga acara diseminasi dari Bu Emil, dan acara ketiga diskusi, dan acara terakhir yaitu penutup. Sebelum kita buka kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Ana Farida kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Dekan SD Negeri BJ 02 yang saya banggakan, pertama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai detik ini kita masih diberi kesehatan. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita selalu aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang akan kita nantikan syafaatnya di hari yang mulia nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan tentunya, pada kesempatan yang siang ini dan setelah ini, saya mengucapkan selamat kepada rekan saya Ibu Emilia yang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10. Semoga nanti bisa mengimbas ke teman-teman, ada Bu Isana, kemudian Bu Bulan, Bu Dewi, dan juga Bu Emil, Pak Dalang, dan Pak Guru yang lainnya. Ada apa Bapak Ibu? Karena di pendidikan guru penggerak ini nantinya akan berdampak kepada kita secara pribadi tentunya, dan yang kedua nanti ke peserta didik kita, dan yang terakhir untuk satuan pendidikan kita, terutama di SD Negeri BJ 02 Ungaran Timur ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang kedua saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hari ini mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, yaitu aksi nyata modul 1.4 rekan saya yaitu Bu Emilia. Mudah-mudahan nanti diseminasi ini berjalan dengan lancar. Tidak lupa nanti mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu Guru. Mari kita beri dukungan, beri motivasi kepada rekan kita untuk Bu Emil supaya diseminasi nanti berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya, Bapak Ibu yang saya banggakan, nanti acara diseminasi ini mudah-mudahan akan membawa dampak positif kepada terutama teman saya Ibu Emil, kemudian kepada teman-teman saya yaitu Bapak Ibu Guru, dan tentunya untuk anak-anak kita, peserta didik kita yang ada di sekolah kita tercinta ini, dan tentunya nanti mudah-mudahan berdampak untuk sekolah kita, sekolah SD BJ 02 tercinta kita ini. Begitu nih Bapak Ibu ya. Tidak usah tekan Bapak Ibu. Jadi nanti teman kita Bu Emil ini akan memberikan
Ibu nggih? Alhamdulillah kita duduk bersama-sama untuk teman kita. Mudah-mudahan untuk kegiatan siang ini nanti Bu Emil dan teman-teman bisa berjalan dengan lancar tentunya, dan kami mohon untuk Bapak Ibu guru bisa mengikutinya sampai selesai. Siap ya? Siap. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Bu Ana. Acara selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu diseminasi budaya positif oleh Ibu Emilia Maria selaku CGP Angkatan 10. Semoga nanti ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita laksanakan di kelas kita masing-masing kepada anak-anak kita. Kepada Bu Emilia, kami persilahkan. Terima kasih kesempatannya di sana. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Yang dihormati Ibu Ana Farida selaku Kepala Sekolah SD Negeri Beji 02. Bapak Ibu semuanya, Dewan Guru SD Negeri Beji 02. Terima kasih untuk kesediaan waktunya. Hari ini kita akan bersama-sama mengenal tentang budaya positif. Kita akan banyak hal yang dapat kita pelajari dari budaya positif. Dan ini yang saya dapat dari kurang lebih dari bulan Maret lalu, mengikuti pendidikan guru penggerak dari modul 1.3 hingga modul 1.4. Dan saat ini di saat yang membahagiakan, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu di tengah-tengah kesibukannya sehingga kita semua dapat belajar bersama. Baik Bapak Ibu, ini sebelum kita mulai akan ada ice breaking terlebih dahulu. Kita mau bermain dulu. Kita mau ice breaking dulu, ya ini permainan fokus ya untuk konsentrasi. Nanti kita akan belajar dari merangkai kata. Katanya bebas, tidak harus efektif. Kata yang ada di dalam pikiran dan benak kita. Nanti dari saya mengucapkan kata, dilanjutkan Bu Ana, Bu Lufi mengulang kata yang pertama ditambah lagi, mengulang lagi ditambah lagi hingga nanti yang terakhir menjadi sebuah deskripsi. Baik, terima kasih. Saya akan mulai dari yang sederhana dulu. Aduh enaknya duduk di bawah pohon. Aduh enaknya duduk di bawah pohon mangga. Aduh enaknya duduk di bawah pohon mangga yang sangat indah. Aduh enaknya duduk di bawah pohon mangga yang sangat indah sambil melakukan. Aduh enaknya duduk di bawah pohon mangga yang indah sambil melakukan permainan. Aduh enaknya duduk di bawah pohon yang indah sambil melakukan permainan petak umpet. Aduh enaknya duduk di bawah pohon mangga sambil melakukan permainan petak umpet bersama anak kecil. Aduh enaknya duduk di bawah pohon mangga yang sangat rindang sambil melakukan permainan petak umpet bersama anak-anak kecil di belakang rumah. Aduh enaknya duduk di bawah pohon mangga yang sangat rindang sambil melakukan permainan petak umpet bersama anak kecil di belakang rumah dan makan. Aduh enaknya duduk di bawah pohon mangga yang
selendang sambil melakukan permainan petak umpet bersama anak kecil di belakang rumah sambil makan mangga yang dalam. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ternyata konsentrasi kita sudah terkumpul semua. Baik, kita akan mulai memasuki kegiatan diseminasi itu. Modul 1.4 ini tujuannya untuk berbagi pemahaman terhadap konsep-konsep kunci yang ada dalam modul budaya positif. Yang kedua adalah berbagi pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat selama menerapkan konsep-konsep kunci modul budaya positif. Tujuan pendidikannya yaitu menuntut. Bapak Ibu mungkin masih ingat saat kita diskusi kemarin ada tujuan pendidikan KHD. Nah ini saya ulang kembali. Tujuan pendidikan KHD yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak. Kodrat anak-anak kemarin ada juga. Kodrat apa saja Bapak Ibu? Kodrat zaman dan kodrat alam. Kemudian untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang saya kembali ada kata saja apa saja Bapak Ibu? Menuntut kodrat kebahagiaan. Ini yang harus kita resapi. Tujuan pendidikan kita adalah menuntut siapa? Dengan bagaimana sesuai kodratnya, kodrat alam yaitu potensinya dan kodrat zaman sesuai perkembangan zamannya. Untuk apa? Mencapai kebahagiaan. Begitu filosofi KHD. Lalu budaya positif itu apa Bapak Ibu? Budaya positif adalah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Saya beri warna yang berbeda supaya mudah. Budaya positif itu adalah nilai kebajikan. Kalau nilai kebajikan sudah menjadi sebuah keyakinan, maka akan menjadi karakter atau ciri dalam suatu komunitas atau lembaga sekolah kita ini. Nah, budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah. Dan ini sudah ada beberapa hal yang kita lakukan. Nantinya tentunya dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, tanggung jawab, dan yang paling utama adalah profil pelajar Pancasila. Sampai siang nanti Bapak Ibu ini ada 6 yang akan kita pelajari. Dari disiplin positif ada teori motivasi, hukuman penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia itu apa saja, dunia berkualitas, restitusi ada 2, yaitu 5 kontrol posisi, kontrol, dan segitiga restitusi. Nah ini yang akan kita bahas yang ini. Cukup banyak ya Bapak Ibu. Kita awali dari sebuah paradigma. Coba ke pasangan dulu, berhadapan-hadapan. Kemudian Bapak Ibu kepalkan tangan, anggap di dalam tangan itu ada sebuah harta yang berharga begitu ya. Kemudian mencoba untuk membuka, ya, berusaha untuk membuka. Milik temannya nanti bergantian. Jangan semua menutup nanti tidak ada yang membuka. Coba saya dulu boleh sambil duduk, boleh sambil berdiri, monggo. Kita coba dulu dalam beberapa detik. Ya, dalam beberapa detik apakah bisa terbuka?
tidak bisa. Silakan bertukar, boleh bertukar pasangan. Atau yang untuk dibuka. Saya berikan dengan sukarela. Sudah dicoba? Ada beberapa pertanyaan. Apakah ada yang mempertanyakan kepala tangan? Ada. Siapa tadi yang mempertanyakan kepala tangan? Apakah ada yang membuka kepala tangannya? Ada. Ayo. Pertanyaan terakhir, siapakah sebenarnya pemegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan kita? Mungkin ada yang ingin sharing? Kenapa kok mau membuka tangan atau memang bagaimana? Mungkin yang membuka tangan tadi saya ingin minta sharing. Saya memutuskan membuka tangan karena hal yang berharga di tangan saya itu memang sudah sepatutnya saya bagi untuk orang lain. Oke, baik. Berarti kontrolnya tadi ada di tangan diri sendiri saat dia mau membuka atau menutup. Begitu ya Bapak Ibu. Saya akan lanjutkan dengan teori kontrol. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol ini diungkapkan oleh Dr. William Besser. Dalam kontrol teorinya yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini ada 4. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu memilih tidak melakukan. Betul tidak? Betul. Mengalami ya. Iya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Namun, dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid akan menyadari dan mencoba menolak bujukan itu. Dialami? Ada lagi yang ketiga yang diungkapkan oleh siapa tadi? William Fraser ya. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ini juga terkadang bisa kita lakukan Bapak Ibu secara tidak sengaja, biar mereka itu merasa bersalah. Jadi seorang itu juga merupakan sebuah kontrol. Ilusi kontrol yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Terkadang sebagai guru kita juga memaksa ya Bapak Ibu ya, anak untuk memilih ya, itu secara tidak sengaja lewat penuh gitu ya, lewat sana. Nanti kita clue-cluenya, giringnya itu ke sana. Nah itu tadi ungkapan secara teoritisnya Bapak Ibu, bahwa ada ilusi kontrol. Dan di sini ada Stephen mengungkapkan ada stimulus respon, teori kontrol. Kalau realitas kebutuhan kita itu sama, teori kontrol ternyata kebutuhannya berbeda. Stimulus respon saat semua orang melihat hal yang sama,
Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Rangsangannya saat kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ada hal yang mungkin bisa dilihat bukan unsur paksaan. Kemudian yang keempat adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam teori kontrol, semua perilaku pasti ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Seperti dalam permainan tadi. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikirnya menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikirnya menang. Sekarang kita akan memasuki makna disiplin. Saya sudah ringkaskan ya, Bapak Ibu. Semoga kata-kata ini bisa mewakili dari makna disiplin. Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Menurut Diana, dalam budaya kita makna disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kedisiplinan dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini sebuah tantangan. Disiplin itu belajar, ya. Belajar dihubungkan dengan kepatuhan, bukan ketidaknyamanan. Maka dari itu butuh yang namanya kesadaran dari motivasi intrinsik dari dalam diri masing-masing, bukan dari luar. Nah, nilai-nilai kebajikan sering sekali tadi disebut-sebut. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak-anak kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Apa saja? Gotong royong, mandiri, kreatif. Ya. Kenalan kritis, berkebinekaan global, dan beriman bertakwa. Dan ini Bapak Ibu semua sudah memahami profil pelajar Pancasila yang juga terintegrasi dalam pembelajaran kita setiap hari. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu contohnya apa? Nah, ini ada beberapa proyek nilai-nilai kebajikan supaya kita tidak bingung seperti apa nilai-nilai kebajikan. Di situ ada apa saja Bapak Ibu? Peduli. Mungkin yang menarik untuk Bapak Ibu. Belas kasih. Kesetiaan. Bersahaja. Kejujuran. Toleransi. Pengabdian. Lurus hati. Bersyukur. Ternyata banyak sekali Bapak Ibu proyek-proyek nilai kebajikan, dan ini yang seharusnya
menjadi budaya disiplin untuk anak didik. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Tadi diungkapkan ada yang namanya motivasi intrinsik. Dalam perilaku manusia ada motivasi intrinsik. Di sini ada 3 Bapak Ibu. Coba mungkin bantu dibacakan deh. Yang pertama, monggo siapa mau bacakan? Motivasi intrinsik yang pertama. Ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Baik. Untuk Ini- menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua. Mohon maaf Bu Emil, ini sangat tidak jelas gitu. Apa berdiri Bapak Ibu gitu? Langsung saya bacakan semua boleh nggak Bu Emil? Boleh. Yang nomor 2 itu motivasi intrinsiknya untuk mendapatkan imbalan atau yang kita sebut biasanya itu iming-iming atau penghargaan dari orang lain. Langsung saya bacakan yang ketiga Bu Emil gitu. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sudah Bu Emil, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi tiga perilaku. Menghindari ketidaknyamanan, iming-iming gitu, iming-iming itu imbalan. Kemudian yang terakhir adalah menghargai diri sendiri. Ada sebuah kasus. Nah, ini mau membaca kasus. Saya bacakan kasusnya ya Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam atau menggambar. Ada tak kita di kelas tidak suka matematika tapi sibuk menggambar. Kemudian pada saat guru matematikanya namanya Pak Seno ini memanggil Iva, ya, memanggil Iva, kemudian Ivanya menjadi gugup. Karena gugup, bagaimana itu? Tasnya terjatuh dari kursi. Waktu menjawab gagap. Kira-kira kalau anaknya gagap, wah kelasnya jadi ramai Bapak Ibu. Seluruh siswa menjadi tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut itu. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malunya luar biasa. Dan malahan minta Iva maju ke depan. Iva, maju ke depan, pegang hidungmu. Nah, Pak Seno, bagaimana tadi? Menuju hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelasnya semakin gaduh, anak-anak tertawa melihat Iva di depan kelas yang memegang hidungnya. Nah, hal-hal itu terkadang terjadi Bapak Ibu, terutama di kelasnya Pak Seno ini. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakannya Pak Seno? Terkadang Ibu Emil, saya sebagai bukannya tentu saja tidak setuju Bapak Ibu tentang apa yang dilakukan Pak Seno. Karena Pak Seno ini tadi yang pertama sudah membuat malu yang namanya siapa tadi? Iva. Yang kedua, si Iva itu secara otomatis akan membuat dirinya itu merasa rendah diri atau down Bu Emil, dan itu nanti akan berakibat ke pribadinya Mbak Iva. Dan saya tidak setuju juga ternyata yang tadi Mbak Ivanya tadi ditertawakan, kok Pak Senonya tadi tidak mengingatkan teman-temannya. Itu akan semakin membuat Mbak Ivanya tadi semakin down. Dan pertanyaan yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya itu termasuk hukuman. Karena yang Pak Seno lakukan tadi sudah menganggap Iva itu sudah melakukan kesalahan. Begitu Bu Emil pendapat saya. Terima kasih Bu Ana. Pendapatnya Bu Ana. Apakah Bapak Ibu punya pendapat lain? Saya Monggo, jadi Terima kasih.
Kalau menurut saya sedikit berbeda pendapat dengan Bu Ana, Bu Emil. Menurut saya setuju dengan pendapatnya Pak Seno. Karena memang anak itu kadang harus diberi perlakuan seperti itu supaya dia ingat-ingat terus dan tidak mengulangi kesalahannya. Jadi si Mbak Iva ini dengan diperlakukan seperti ini, dia akan ingat terus dan dia tidak akan melakukan kesalahannya itu lagi. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, betul, itu hukuman. Memang kadang-kadang anak itu harus dihukum supaya dia menjadi disiplin. Karena kalau kita terlalu toleransi, anak itu nanti menjadi mengulang lagi kesalahannya. Begitu. Terima kasih Bu Emi. Terima kasih, tepuk tangan. Cukup seru ya Bapak Ibu. Terima kasih. Memang ada hukuman, itu cara pandang yang berbeda. Mungkin masih menganggap bahwa hukuman itu perlu hanya sejauh mana kadar hukuman. Tetapi apakah hukuman itu baik dampaknya? Itu hukuman atau konsekuensi yang lebih baik. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut. Di sini ada hukuman. Kita lihat ya, ciri-ciri hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Betul tidak? Direncanakannkah tadi Pak Seno? Tidak ada rencana. Tidak ada rencana. Tiba-tiba pegang cuk saja. Hukuman bersifat satu arah tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Betul kalau ini? Satu arah. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Sekarang kita lihat dari teori dari konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Perbedaannya di sini ya. Kalau hukuman itu dari satu orang, dari pihak, tapi konsekuensi bisa menjadi dua orang atau lebih, gitu ya. Konsekuensi catatannya adalah mengetahui sebelumnya. Kemudian konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman, sama-sama dengan hukuman, sama-sama tidak nyaman, untuk jangka waktu pendek. Nah, itu tadi ada beberapa hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bermain hukuman dan konsekuensi. Kita bermain tebak-tebakan. Mulai dari yang pertama mungkin Bu Isana bisa bacakan yang pertama. Bacakan 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Sering ya Bapak Ibu? Sering dulu itu terjadi dulu. Ada ya masih juga terjadi saat ini. Nah, menurut Bu Isana, hukuman atau konsekuensi? Menulis itu, kalau itu kejadian, guru bilang ini tulis, itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yang kedua, oke Mas, Galang bisa dulu. Masih pertanyaan yang pertama? Oh, masih pertanyaan pertama masih ada jawaban lain selain hukuman? Konsekuensi. Oh, Mas Galang tadi menjawab konsekuensi. Oke. Sekarang yang kedua, Pak Galang. Bacakan Pak Galang. Nanti saja Bu. Kita simak dulu ya. Nomor 2 kan saya bacakan, yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau menurut saya itu sebuah hukuman. Hukuman. Terima kasih Pak Galang. Sama-sama. Apakah yang lain punya pendapat lain, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, mungkin Bu Reno bisa minta tolong. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu merupakan hukuman. Hukuman. Yang lain sama? Hukuman? Hukuman. Baik. Lanjut, Bu Ulfi. Monggo. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman.
kejadian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu bisa konsekuensi. Ada lagi yang berpendapat lain? Konsekuensi atau hukuman? Ciri-cirinya tadi ya. Konsekuensi itu ada kalau hukuman itu tiba-tiba dan saat. Oke, ini konsekuensi. Kita lanjut ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ayo. Ada perbedaan dengan yang di atas. Konsekuensi. Ya, di sini tandanya garis bawahnya adalah ada pelajaran kemungkinan itu sudah disepakati sama gurunya ya. Baik, kita lihat jawabannya Bapak Ibu, apakah tadi benar atau salah. Ternyata menulis 100 kali itu merupakan sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat, hukuman. Murid diminta push up, betul ya? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman, nah ini tadi ada beberapa. Yang betul adalah konsekuensi. Betul tadi ya Bu, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret itu juga konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian, nah ini tidak mengenakan sepatu hitam, ini sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK, ini disebut konsekuensi. Sedikit ada perbedaan tipis-tipis begitu. Sudah mulai dipahami Bapak Ibu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kalau sudah tahu, kira-kira kita jadi guru lebih baik menggunakan hukuman atau konsekuensi? Menggunakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, walaupun memang masih ada yang memperlakukan hukuman. Nanti kita akan membahas apa dampaknya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Alfico. Jadi tidak semuanya itu berdampak positif untuk yang namanya penghargaan. Mungkin kalau anak-anak asumsinya itu aku melakukan itu karena aku nanti dapat permen, aku mengerjakan ini karena aku dapat permen. Sebuah ini, tetapi iming-iming yang sifatnya seperti itulah yang tidak berdampak jangka panjang. Itu deh Bapak Ibu. Lanjut. Lalu apa itu restitusi? Restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan yang namanya disiplin positif tadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti kita akan bahas restitusi di bagian akhir di segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu yang ingin saya tampakkan. Tadi ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Di sini ya. Nah, di sini ada tulisannya di atas itu. Ternyata hukuman itu masuk dalam identitas gagal. Tetapi jika kita memberlakukan konsekuensi dan restitusi, akan tercipta disiplin dan itu menjadi identitas sukses. Bisa dipahami Bapak Ibu? Berarti harapannya yang kita lakukan sebagai guru adalah di sisi yang identitas sukses. Mari kita sama-sama dengan adanya materi budaya positif ini, kita mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan hukuman. Lalu bagaimana kalau tidak menghukum? Sifatnya konsekuensi. Kita
kita buat kesepakatan dengan siswa. Kalau tidak buat tugas, apa konsekuensinya? Dirembuk dulu. Nah itu baru masuk konsekuensi. Sama-sama menulis tadi loh, sama-sama menulis 100 kali. Kalau itu kesepakatan itu bukan hukuman, itu konsekuensi. Jadi memang beda tipis. Walaupun sama-sama lari keliling lapangan, tapi itu menjadi konsekuensi kalau itu sudah menjadi kesepakatan. Itu yang membedakan. Begitu ya Bapak Ibu. Idealnya adalah restitusi. Nanti ada materi segitiga restitusi. Tapi konsekuensi sudah masuk dalam identitas sukses. Bapak Ibu, ayo kita semua berdiri dulu, berpasangan. Iya betul. Tentukan dulu sama hijau sama hitam. Berpasangan dengan pasangannya. Satu hijau, jadi satu hijau, satu hitam. Berarti saya siapa hitam? Siapa hitam? Yang hitam. Oke, yang hijau. Nanti kalau saya bilang hitam, nanti yang hitam itu akan mengumpul, yang hijau belum gitu. Gitu deh. Harusnya ini ada yang memberi apa-apa. Yang apa ini memberi apa-apa? Kita sama hijau. Kita Sudah mulai. Hijau. Hitam. Lagi. Hitam. Hijau. Sekali lagi Bu. Hitam. Supaya menghilangkan rasa lelah ya Bapak Ibu, kita lanjutkan keyakinan kelas. Pernah mendengar kata keyakinan kelas Bapak Ibu? Pernah ya? Mungkin juga pernah juga mendengar kesepakatan kelas. Ya, saya dulu juga sama melakukan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas baru-baru ini mendengar. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Lalu sifatnya bagaimana? Sifatnya lebih abstrak. Seperti tadi ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan ya. Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan universal, dibuatnya dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, berarti kalimatnya tidak terlalu panjang supaya mudah diingat. Dapat diterapkan di lingkungan, semua warga kelas ikut berkontribusi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contohnya seperti apa toh? Nih. Misalnya anak-anak ini membuat keyakinan kelas hadir tepat waktu. Nah, itu mudah diingat. Jadi kesepakatan. Bisa juga menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kalau di kelas mau makan, ya tidak ada yang disentuh di laci. Ya keluar, buang tempat sampah. Dan kalau di kelas 4 itu tempat sampah di dalam tidak boleh untuk membuang makanan basah. Tetapi yang kering-kering seperti rautan pensil, kertas dan seperti itu. Nanti yang basah-basah harus dibawa keluar. Nah, itu sebuah keyakinan kelas. Bapak Ibu juga bisa mulai membuat keyakinan kelas sesuai kebutuhan kelasnya. Contoh yang dibuat Uli tadi, masuk itu harus memberi salam dan ketok pintu. Nah, kemudian bisa juga ada yang mengatakan belajar dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Nah itu contoh-contoh keyakinan kelas. Mari Bapak Ibu besok di tahun ajaran baru mulailah kita membuat keyakinan kelas. Jadi nanti kalau sebuah keyakinan sudah disepakati, lah yang melanggar sekalian membuat konsekuensi supaya mereka tidak melanggarnya. Nah ini tadi.
Dan kalau keyakinan kelas boleh ditandatangani. Wah, supaya anak-anak itu senang aku tanda tangan. Gitu ya. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar itu ada apa saja? Ada apa saja? Ada 5. Yang pertama adalah kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Kebutuhan hidup. Yang kedua, tiga. Yang keempat, yang kelima adalah kesenangan. Itu contohnya seperti apa? Bertahan hidup itu dari gambarnya terlihat ya Bapak Ibu. Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kasih sayang, rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama. Kemudian penguasaan itu harga diri. Itu semua orang ingin dihargai. Keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, itu juga masuk dalam penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan contohnya mandiri, memilih pilihannya, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan, main, humor, tertawa, gitu ya, dan antusias. Nah itu tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian apa yang dimaksud dunia berkualitas? Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua orang yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup. Kemudian membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi semua kebutuhan dasarnya. Itu baru kita menamakan dunia berkualitas untuk kita. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Ini juga nanti kita akan cermati Bapak Ibu. 5 posisi kontrol ini kita ada di mana? Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau atau monitor. Dan yang kelima, manajer. Kita akan kupas seperti apa. Nah, ini saya nanti minta butuh bantuan. Siapa jadi penghukum, nanti membaca itu dengan nadanya. Kemudian siapa mau menjadi pembuat merasa bersalah? Monggo, 2 orang. Penghukum bersalah. Membaca dengan nada kalimat itu kalau penghukum berarti bagaimana? Terus yang pembuat merasa bersalah bagaimana? Monggo. Ayo, Mas Sana. Ya, saya hanya mencontohkan ini ya. Mencontohkan, bukan beneran ya ini ya. Mencontohkan penghukum. Patuhi aturan saya atau awas ya. Kamu itu selalu saja salah. Selalu ya, pasti selalu yang terakhir selesai. Begitu ya. Itu seorang penghukum. Murid kita sudah ada ya. Merasa bersalah. Monggo. Ibu sangat kecewa sekali Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya. Lalu yang lain di posisi yang lain, teman. Siapa mau jadi teman? Kalau sebagai teman bagaimana kita akan berbicara dengan kalimat itu? Monggo. Pak, berdiri Pak. Yang boleh bergilir. Nanti jadi pemantau siapa, manajer siapa gitu ya? Ya teman siapa? Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Sebagai pemantau, monggo dilanjut saja Bu. Peraturan apa? Apa
konsekuensinya apa? Yang terakhir sebagai manajer, monggo. Monggo benar. Tidak apa-apa. Makin Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? luar biasa Bapak Ibu. Kira-kira setelah mendengar teman-teman kita tadi, Bapak Ibu membacakan dengan nada jadi pembuku, membuat rasa bersalah, cocok banget ya. Kemudian teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang manakah yang paling tepat? Sik dulu ya, dikit dulu. Oke, sebelum kita jawab, kita bermain lagi seperti tadi tebak-tebakan. Nah, kalau bicaranya begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa? Salah. Pembuat merasa salah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Tidak tahu ya. Oke, yang selanjutnya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Oke, pemantau. Lanjut ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Kita cek jawaban kita Bapak Ibu. Apakah betul? Membuat orang bersalah, betul nggih? Menghukum tadi betul. Ayo lakukan. Ya, ini teman betul. Apakah kamu dapat stiker tadi? Pemantau betul. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan manajer betul. Bahkan yang terakhir juga betul. Tepuk tangan semua. Berarti Bapak Ibu semua sudah menguasai teori posisi kontrol. Di situ ada restitusi posisi kontrol. Ada 5. Pertanyaan saya ulang. Berarti lebih baik di posisi mana Bapak Ibu? Manajer. Ada teman. Tepat sekali. Ada 3 posisi ya. 1, 2, 3. Tadi apa tadi? Teman, pemantau, manajer. Ini dampaknya positif. Yang berdampak negatif berarti yang posisi pembunuh dan pembuat rasa bersalah akan membuat dampak psikis. Jangka pendeknya teratasi, dalam jangka panjang tidak. Gitu nggih. Baik Bapak Ibu, ini hanya bermain sedikit sebentar saja. Benar atau salah? Kata kebalikan. Jadi kalau saya misalnya bilang benar, berarti menjawabnya salah. Menjawabnya benar, salah. Diulang, benar, salah. Tapi kalau saya bilang salah, berarti saya benar. Menjawabnya benar. Berarti saya salah. Benar, salah. Kalau saya bilang benar, menjawabnya benarnya double. Benar, benar. Saya coba dulu di jantan. Kalau saya bilang jantan, karena contohnya pakai benar salah. Contohnya harus berjalan. Kalau saya bilang jantan, kebalikannya berarti benar. Kalimat yang benar adalah jantan. Kalau saya bilang jantan, benar berarti bilangnya jantan. Jawabnya jantan. Oh iya. Benar jantan. Itu jawabnya jantan. Salah jantan berarti jantan betina. Ini dia sedikit mau mikir lagi ya. Kalau tipis ya. Saya agak bingung loh bermain. Karena jarang mengajar di kelas kecil.
yang dihadapi. Jadi bentuk permainannya jadi coba ya. Sekarang kalau saya mau bilang panas, berarti kebalikannya dingin. Kalau saya bilang benar panas, panas. Kalau saya bilang salah panas, panas dingin. Iya, betul. Sudah mulai bisa ya. Coba ya, kalau saya bilang hitam, jadi kebalikannya putih. Benar hitam. Salah hitam. Kalau saya bilang besar, kebalikannya benar besar. Salah besar. Tepuk tangan bagi kita. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Sudah terakhir ya. Ya, ini segitiga restitusi. Ada 3 di situ ya. Ada menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi, tindakan yang salah. Mungkin tidak terlalu jelas ya Bapak Ibu, saya akan masuk saja ke sini. Nah, ini lebih terlihat. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia sempurna, Bapak Ibu, juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu sebuah contoh saat kita menstabilkan identitas menurut teori restitusi. Tujuannya apa? Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Karena kalau berbuat salah kan jadi terpuruk. Kita harus menggali supaya tidak terpuruk. Jadi bukan permasalahannya yang dibesar-besarkan, tetapi solusi dari masalah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, segitiga itu yang kedua adalah validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini contoh-contoh kata guru di saat murid-murid kita membuat kasus. Harapannya apa? Membantu siswa mengenali basic need-nya atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi kita tidak langsung menyalahkan, misalnya kalau memukul, wah kamu ini mau memukul ya? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi itu contoh-contoh kalimat restitusi. Bisa ditangkap Bapak? Bisa. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh-contoh kalimat positif. Tujuannya apa? Supaya anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita akan hubungkan positifnya. Saya ditangkap ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian ini contoh skenario kasus. Ini kemarin kasusnya pembelajaran di kelas 4. Salah satu murid datang terlambat. Kemudian sudah ada kesepakatan ya, ada satu nilai kewajiban yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu sebuah komitmen. Ini artinya bahwa semua warga kelas 4 sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus berkomitmen dan menjalankan segala hal. Sering datang terlambat adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan salah satu nilai kebajikan yang disepakati. Kemudian guru kelas 4 menyelesaikan tindakannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Kebetulan ini kemarin yang terlambat
itu Clara, kemudian ada Laka restitusi, terlambatnya itu lumayan, hampir setengah 8 baru masuk, lambat sekali. Kemudian dia menanggapi dengan pertanyaan tadi juga. Tetapi saya juga bersyukur waktu itu. Biasanya kan anak-anak datang terlambat mungkin tidak bisa masuk, tapi dia tetap masuk karena waktu itu ada project gitu ya di kelas. Begitu dan selesai sudah. Terima kasih atas